Oke, Immanuel, Allah berserta dengan kita. Selamat tahun baru 2022. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara-saudara, saya saat ini mau berbagi apa yang saya dapat pada tanggal 12 bulan Januari 2022. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu Ayub 32 ayat 8. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Nah, saat itu saya diberi pengertian. Pertama saya disuruh buka handphone dan cari one word di internet. Saya carilah one word dan ketemu yang namanya one word government. Kalau kita artikan ke Indonesia, satu pemerintahan dunia. Saya scroll ke bawah lagi, one word religion, satu agama dunia. Scroll lagi ke bawah, new world order, tatanan dunia baru. Nah, langsung saya bilang, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang mengasihinya. Ya, jadi Tuhan tuh nggak ada ngerjakan yang sia-sia, ya. Jadi begitu saya diberitahu, saya langsung tahu bahwa mendapat pengertian bahwa akhir zaman itu sudah di depan mata. Kapan waktunya saya nggak tahu, kita nggak ada yang tahu. 2030 apakah sudah bisa terlaksana? Kita nggak tahu. Tapi Tuhan sudah beritahu, kita persiapkan diri. Ya, karena saya jujur ya, dari kecil udah sering dengar akhir zaman. Jadi kalaupun ada orang suka ceritakan akhir yang kayak gitu tuh saya kurang tertarik, karena selalu sudah karena emang harus kapan aja harus siap sedia kan, harus siap sedia. Jadi ya aman dalam lindungan Tuhan gitu, kerjakan. Nah, tapi begitu tanggal 12 itu, ini saya mau berbagi ke yang lain. Berbagi yang ke lain adalah, yuk kita persiapkan diri. Semakin persiapkan diri selama masih ada waktu, bacalah banyak-banyak firman Tuhan sepuas-puasnya. Kalaupun nanti kita nggak bisa baca firman Tuhan, masuk ke dalam nggak bisa baca firman Tuhan, tapi kita sudah bahasanya banyak firman Tuhan yang sudah kita ingat, kita sudah hafal gitu, yang kita sudah hafal. Jadi nggak cuma hanya beberapa ayat doang, tapi benar-benar kita sudah hafal, yang sudah kita jadi darah daging. Syukur-syukur kita diangkat sebelum mengalami masa kesusahan, ya kan? Kita mintanya kan diangkat sebelum masa kesusahan terjadi. Haleluya. Nah, setelah itu saya dijelaskan bahwa inilah yang dimaksud gereja tuh jangan egois gitu. Gereja tuh jangan egois hanya memikirkan pembangunan gereja, ya, tapi lebih ke jiwa-jiwa gitu ya. Sel lah, biarkan mereka sel. Jadi ibadah sel gitu, yang hanya cuma kelompok kecil gitu, kelompok kecil yang ya kelompok kecil. Mana juga kan sekarang lagi kayak gini kan, semuanya serba dibatasin, dan kita sendiri pun walaupun pemerintah nggak ngebatasin pun, kita juga ngebatasin diri kita sendiri kan. Ya walaupun dibilangin boleh pakai masker, tapi kalau nggak penting-penting banget kita juga nggak akan keluar, kita nggak akan juga kumpul-kumpul dengan orang kan. Jadi yang ketiga adalah kepada pribadi-pribadi nih. Tadi kan pertama untuk kita keseluruhan bahwa akhir zaman itu sudah di depan mata. Kedua tentang gereja jangan egois, tentang pembangunan gereja ya. Tapi sel fokus ke sel-sel, ke jiwa-jiwa. Nah, yang ketiga adalah kita manusia, kita pribadi sendiri pun jangan hanya cuma bergantung dengan firman Tuhan
yang dibawakan di khotbah-khotbahkan. Oh, itu pendetanya bagus, didengerin. Besok itu didengerin. Padahal kamu punya waktu sekarang baca, bukan punya waktu, tapi alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan gitu. Alami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan, bukan hanya karena kamu. Jadi kamu nggak sana sini sana gitu, tapi kamu tuh ke Tuhan gitu loh. Jadi nggak harus mengidolakan. Saya bukan ngelarang kamu juga punya pendeta, saya nggak ngelarang. Tapi jangan jadikan manusia itu yang panutan kita, ya, panutan kita. Tapi apa? Alkitab, Injil. Kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala. Jadi pas kamu mencari firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan melalui baca firman Tuhan, Tuhan tuh akan kasihkan langsung kamu hikmat yang daripada Dia sendiri gitu. Nah, kalaupun ya saya diberitahukan untuk mengajarkan, memberitahukan, maksudnya berbagi ya yang saya dapat, bahwa baca firman tuh jangan cuma sepasal, 2 pasal, 3 pasal sekali baca. Ya, kalau baca cuma sepasal, 2 pasal, 3 pasal, itu dapatnya kayak pengalaman saya berbagi pengalaman saya, nggak langsung doktrin bahwa kamu juga seperti itu, tapi saya disuruh menyampaikan apa yang saya pelajari, ya, apa yang saya alami dengan Tuhan, ya, apa yang saya alami dengan Tuhan. Nah, jadi bacalah itu berpasal-pasal, minimal 8-10 pasal lipat. Makin nanti kemari lagi makin tambah aja. Tambah, semakin banyaknya nggak apa-apa gitu. Nah, terus saat kamu nanti seperti itu, baru kamu akan menemukan nutrisi atau nggak seperti yang biasa kita dengar. Kalau 1 pasal, 2 pasal itu biasanya kita terbawa dengan, karena sudah biasa dengar firman Tuhan di mana-mana, ayat itu yang selalu dibahas di bawah. Jadi kita pun nggak jauh dari pas baca, oh ini ayatnya yang waktu dia omongin pendeta, oh ini gitu. Nah, tapi kalau kamu baca banyak gitu, nanti tiba-tiba kayaknya itu angka-angka itu hidup gitu, apa huruf-huruf itu ngisi kepala sampai kita takjub. Jadi firman tuh benar-benar jadi real, ya kan? Kok aku nggak pernah dengar ini ya? Bisa loh, ada loh, bukan bisa, bahkan ada loh yang kamu nggak pernah dengar, kamu akan dengar. Makanya apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang itu kamu akan dapatkan. Bisa begini, bisa begitu gitu. Jadi akhirnya nanti begitu kamu sudah makin dengar segala macam, kamu sendiri pun menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan gitu, kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus gitu. Nah, kalau udah kuat dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pelajarin, Tuhan akan ajari, kita akan mengerti berbuah itu bagaimana supaya berbuah, ya kan? Dan yang membuat, dan begitu kita mengerti itu langsung bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah kita, tapi karena roh ya, firman-Nya yang melakukan gitu. Yang penting kamu percaya, ya kan? Nah, jadi itu dia tadi. Dan saya setelah ini saya akan buat saya mau berbagi, saya mau sampaikan tentang iman, ya. Saya bagikan tentang iman. Dan oh ya, satu lagi saya mau bilangin, saya itu bukan orang teologi. Saya belajar firman juga saya belajar firman dari saya dengan baca Alkitab,
Ya kita percaya tadi, balik lagi saya bilang Tuhan adalah gembala, Tuhanlah yang mengembalakan. Nah jadi nggak usah takut baca firman banyak-banyak gitu. Nanti mungkin Anda akan ketemu kayaknya kok beda ya sama eh, sama yang diajarkan sebelumnya. Jangan takut juga menerima hal yang baru. Ingat, Tuhan tuh nggak akan menjerumuskan kamu gitu. Makanya saya bilang perlu banget baca firman Tuhan itu langsung banyak dan secara pribadi, karena nanti kamu akan tahu, OMG, betapa kaya dan betapa mulia, betapa indah, betapa kamu tuh akan kayak menemukan harta terpendam gitu. Kamu akan menemukan harta terpendam, harta yang apa namanya, kalau kita dulu anak kecil suka nyari harta karun. Iya, saya nanti bacakan. Nah, terus tentang pendidikan ya. Pendidikan itu kan banyak jurusannya ya. Ada kedokteran, untuk kedokteran sendiri pun ada yang nanti jadi spesialis jantung, ada juga gigi, ada segala macam. Nah, tapi untuk sekolah roh nggak ada kan. Sekolah roh adanya pun kalau ada itu adanya ke hal-hal yang perdukunan ya. Mungkin kalaupun nggak tahu, saya magic nggak pelajarin dan saya nggak mau cari tahu. Sebelum saya ngebahas ini saya belum nggak cari tahu magic itu apakah ada berhubungan dengan ilmu roh, apa hanya main kecepatan tangan, apa cuma trik doang gitu ya. Saya nggak pelajarin, tapi yang pasti yang paling banyak itu ya orang-orang berilmu. Padahal kita sendiri itu adalah Yohanes, baca tentang di Yohanes 3 bahwa orang yang lahir dari roh adalah roh. Dan ingat, kalau kita lahir dari roh, walau kita ada di dalam dunia ini, tapi kita bisa melihat hal-hal yang di luar dari alam natural. Jadi ada natural, ada supernatural. Kamu bisa lihat hal supernatural. Nanti di video-video saya berikutnya saya akan ceritakan satu persatu. Tapi saya mau masuk dulu. Nanti setelah ini saya akan bagikan tentang iman. Di iman di iman nanti saya akan bisa ceritakan juga. Saya mengalami hal supernatural bukan di dalam mimpi, bukan di saat saya lagi tidak sadar, saya penuh dalam keadaan sadar penuh ya, sadar penuh. Jadi saudara-saudara, saya mau bilangkan, sayang banget kalau kamu cuma hanya mengandalkan khotbah. Saya nggak larang kamu dengar khotbah. Daripada kamu dengar berita-berita yang nggak jelas, yang mending kamu dengar khotbah, ya kan? Tapi saya juga mau mengajak, yuk cari sendiri. Kamu mau cari, ayo kayak baca firman tuh kayak berpetualang loh. Kamu senang berpetualang, saya senang berpetualang. Jadi kayak ini jadi cerita ya. Saya kayak pergi ke Korea gitu, atau pergi ke satu negara, ya kan? Saya cari waktu ke Singapura, saya siapin dulu. Ya, saya siapin. Kalau saya mau keluar negeri, saya harus butuh apa aja dulu. Karena kan harus hitungin dengan duit. Oh iya, bulan ini saya bisa buat paspor, ya kan? Contohnya bulan ini saya bisa beli tiket. Bulan besok saya bisa untuk penginapannya. Bulan besok buat apanya. Waktu itu saya sudah siapin, ternyata kantor pergi ke Singapura, jadi dana bisa disimpan. Makanya beberapa bulan kemudian saya bisa langsung berangkat ke Korea. Puji Tuhan, haleluya. Karena dulu juga pertama negara yang saya pengen datangin adalah Singapura, baru saya pengen namanya itu adalah Israel. Nggak tahu saya pergi ke Israel apa enggak ya. Haleluya. Nanti saya tanya sama Tuhan bilang saya ke Israel apa enggak. Balik lagi, yang terbaik, jangan kecewa sama Tuhan. Jadi membaca firman Tuhan itu juga kamu akan kayak orang menemukan harta karun tadi. Kamu harus kesini dulu cari kuncinya, cari ininya, ya kan? Kalau film-film mau mencari, kalau di dunia itu kan nanti dia salah pegang, nanti tiba-tiba ranjau gitu kan. Loh, baca firman juga gitu. Makanya saya bilang enak banget baca firman sendiri. Tapi jangan takut ya, bukan ranjau itu bukan dari Tuhan ya. Itu dari bukan yang seperti wah gitu, enggak usah takut.
tapi baca firman banyak ya, jangan cuma 1-2 pasal. Kalau 1-2 pasal tuh nggak begitu seru gitu. Jadi nanti jangan dikalahkan kita sama dunia kita anak-anak roh nggak ngerti dunia roh gitu kan. Nah gitu. Oke, nanti saya konten iman, cuma maaf ya karena saya baru jadi background, fasilitas, juga cara saya menyampaikan, suara saya belum terlalu bisa, agak keras ya. Ini sudah keras nih, tapi nggak tahu seperti apa gitu ya. Dan kiranya saya hanya mau taat melakukan kayak karena nanti Anda akan kayak Mina yang kita lihat. Jadi kalau orang taat terhadap perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar. Saya nggak malu dengan keberadaan saya menyampaikan seperti ini, seperti ini. Saya nggak ada tujuan, hanya tujuan saya adalah saya belajar taat, dan saya mau teman-teman yang mendengarkan juga mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, bukan apa kata orang gitu ya, tapi apa yang kamu alami dengan Tuhan. Iya, saya mau sampaikan itu, dan sampai ke nggak lama kok. Habis ini saya persiapan, jadi nanti pakaian juga saya masih ini untuk masukin video kedua. Terima kasih bersedia mendengarkannya. Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan Yesus yang memberkati. Saya mengasihi saudara semua. Ya, saya berusaha kasih yang terbaik, walaupun masih dalam waktu saya belajar menyampaikan, dan kiranya Tuhan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Sampai ketemu. Tuhan Yesus berkati.